Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dengan tepat. Dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali cerita fiksi, siswa dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Dengan kegiatan mencari tahu pengertian dari ciri-ciri cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. Dengan kegiatan mengamati gambar, anak menarik dan mendorong ayunan, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Dengan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Dengan mendorong dan menarik meja, siswa dapat mempraktikkan gaya dorongan dan tarikan. Dengan kegiatan menulis hasil percobaan, mendorong dan menarik meja, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis. Silakan anak-anak amati gambar berikut ini. Di situ ada sawah, ada rumah, ada orang yang bekerja di sawah, ada yang naik kendaraan. Kendaraan yang menarik adalah hewan, dan juga banyak sekali pohon-pohonan. Silakan diamati. Nah, setelah kalian amati, kalian tadi sudah melihat ada rumah, ada sawah, dan seterusnya. Nah, rumah merupakan tempat tinggal. Nah, tempat tinggal itu apa? Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjalani hidup. Nah, tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya.
Nah, setelah kalian mengamati gambar tadi, gambar tersebut menunjukkan bagian dari lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang ditunjukkan berupa beberapa rumah yang di sekitarnya masih banyak pohon. Pada gambar juga terlihat hamparan sawah dengan para petani yang sedang bekerja. Terlihat juga binatang berupa ayam dan sapi. Lingkungan tempat tinggal pada gambar lebih tepat dinamakan pedesaan. Di mana tempat tinggalmu? Lalu, bagaimana lingkungan tempat tinggalmu? Nyamankah kamu tinggal di lingkunganmu? Nah, itu yang bisa menjawab kalian sendiri tentunya ya. Sekarang kita lanjutkan. Ini teman kalian akan bercerita. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata. Di antaranya ada Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata yang bernama Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Nah, cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja tersebut berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putri dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni.
Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri tertunduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Berdasarkan cerita asal mula Telaga Warna, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Siapa tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? 2. Di mana raja melakukan pertapaan? 3. Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? 4. Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Yang kelima, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Silakan kalian kerjakan di buku tugasmu. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan saja. Nah, sekarang carilah informasi tentang cerita fiksi dan ciri-cirinya dari berbagai sumber. Kemudian
tulislah informasi yang kamu peroleh. Kalian kerjakan ya. Cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Yang kedua, ciri-ciri cerita fiksi. Silakan kalian kerjakan untuk berlatih. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dia ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Nah, sekarang ayo kita mengamati. Ini adalah gambar taman. Di situ ada tempat bermain. Ada ayunan, ada dokar. Itu diamati. Nah, ini ada gambaran seperti ini ya. Itu Udin dan Dita sedang bermain ayunan. Silakan diamati. Itu Udin baru membantu Dita untuk berayun. Dari gambar tadi kita dapat ceritakan bahwa Udin menarik ayunan. Kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Nah, gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenai dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Nah, saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Nah, sekarang apa ya yang dimaksud dengan gerak? Nah, gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik berpindah kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Sekarang silakan lakukan percobaan untuk dapat membedakan gaya dan gerak. Silakan lakukan hal ini. Yang pertama, letakkan meja di tempat yang cukup luas. Yang kedua, doronglah meja itu. Lalu amati apakah yang terjadi pada meja itu.
Silakan anak-anak perhatikan, di situ ada gambar. Ada gambar anak yang sedang mendorong meja. Nah, coba kalian praktekkan. Selanjutnya, kalian amati gambar. Tariklah meja itu. Lalu amati apa yang terjadi pada meja itu. Coba kalian praktekkan ya. Kalian menarik meja, lalu amati apa yang terjadi. Nah, setelah kalian selesai melaksanakan percobaan, sekarang tulislah hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang terjadi pada meja saat didorong? 2. Kemana arah meja saat didorong? Yang ketiga, apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Keempat, kemana arah meja saat ditarik? Kalian amati, lalu kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Jangan lupa kalian melakukan percobaan dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya dikira-kira, tetapi laksanakan untuk melakukan percobaan. Jangan lupa kalian melakukan percobaan di tempat yang luas ya. Jangan sampai di tempat yang sempit akhirnya mengganggu barang-barang di sebelah-sebelahnya. Sekarang kita lanjutkan rangkuman. Kita akan merangkum materi-materi yang sudah kita pelajari. Mengidentifikasi cerita fiksi. Cerita rakyat termasuk cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan pengarang. Selain cerita rakyat, cerita fiksi juga dapat berupa novel dan cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Contoh cerpen yaitu cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contoh novel yaitu Laskar Pelangi. Ciri-ciri cerita fiksi yaitu 1. Merupakan cerita rekaan, khayalan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. 2. Bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang kelima, menggunakan bahasa tidak baku. Nah, itu adalah beberapa ciri yang dimiliki oleh cerita fiksi.
Sekarang kita lanjutkan unsur-unsur intrinsik yang membangun cerita fiksi. Dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Ada tema. Tema merupakan persoalan utama dalam suatu cerita. Yang kedua, ada tokoh. Tokoh merupakan pemeran atau pelaku dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi 3, yaitu antagonis, protagonis, dan tritagonis. Yang ketiga ada watak. Watak adalah sifat pelaku atau pemain dalam cerita. Sekarang yang keempat, ada alur atau plot. Alur atau plot yaitu rangkaian peristiwa yang menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sekarang yang kelima, latar atau setting. Latar atau setting yaitu tempat atau waktu terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra. Latar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu latar material dan sosial. Latar material merupakan latar belakang alam atau lingkungan tempat tokoh tersebut berada. Kita lanjutkan sekarang hubungan gaya dan gerak. Gaya otot, gaya dorong, dan gaya tarik dapat mengubah gerak suatu benda. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Alat yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya gaya disebut dinamometer. Satuannya adalah Newton. Pembuktian bahwa gaya mempengaruhi gerak benda dapat dilakukan melalui model jungkat-jungkit, ketapel, dan traktor pegas. Kita bahas. Sekarang yang pertama, jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit mempunyai 3 bagian penting, yaitu titik tumpu, kuasa, dan beban. Titik tumpu berada di bagian tengah. Beban terletak di ujung papan pengungkit. Dan kuasa adalah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Sekarang yang kedua, ketapel. Saat karet ditarik,
maka akan menjadi kencang. Jauhnya rentangan karet menunjukkan bahwa gaya yang kita berikan juga semakin besar. Gaya tarik yang diperlukan akan makin besar jika benda yang ditarik juga semakin besar. Dengan demikian, dapat dikatakan gaya tarik yang diperlukan sebanding dengan berat benda. Gaya yang ditimbulkan karet ketapel adalah gaya pegas. Karet dan pegas mempunyai sifat yang sama, yaitu elastis. Sekarang yang ketiga, traktor pegas. Gaya yang bekerja pada traktor adalah gaya pegas. Gaya pegas yang bekerja pada traktor dapat menyebabkan traktor bergerak maju. Traktor pun dapat berpindah dari tempat semula. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.